Warga Kompleks Air Mantan di Kota Banjarmasin berhasil membudidayakan berbagai ikan air tawar dengan memanfaatkan kanal sungai yang tadinya dipenuhi dengan sampah. Budidaya ikan dalam keramba ini memberikan keuntungan mencapai 70% dari nilai modal. Memanfaatkan kanal dari aliran Sungai Barito, warga Kompleks Air Mantan, Kelurahan Telaga Biru, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berhasil membudidayakan berbagai ikan air tawar sejak 3 tahun lalu. Dengan membentuk 2 kelompok masing-masing beranggotakan 10 orang, warga menggunakan jaring keramba untuk membudidayakan rabawal, gurame, nila, patin, utamanya lele yang paling cepat dipanen. Asriadi Swastana, sekretaris kelompok pembudidaya ikan Barangkat Cangkal Bina bersama, menceritakan asalnya kanal ini hanya berisi tumpukan sampah dan air hanya ketika Sungai Barito pasang. Melihat kondisi tersebut, warga pun berinisiatif membendung kanal dengan menggunakan karung berisi pasir, kemudian memanfaatkannya sebagai tampungan air sekaligus tempat budidaya ikan. Selain kanal sungai menjadi bersih, warga juga mendapatkan tambahan penghasilan. Ide pertama ini untuk mengantisipasi bila terjadi kebakaran kita setidaknya sedia air di komplek ini. Tapi seiring berjalan, kenapa juga tidak kita manfaatkan untuk perikanan? Nah, kita mulai coba di situ berkaramba setahun 2 tahun. Ya alhamdulillah air di sini bagus, cocok karena ganti. Jadi ini bisa kita setel. Bilanya air kurang bagus, misalkan asam terlalu tinggi, bisa kita buka di sana lewat saluran pipa yang kita buat, ada pipa. Kita buang, lalu bila air pasang, kita masukkan air yang baru, air segar, bisa kayak gitu. Asriadi menjelaskan budidaya ikan keramba ini memberikan keuntungan cukup besar mencapai 70% dari nilai modal. Hal itu tergantung bagaimana mensiasati pakan ikan. Sedangkan untuk pemasarannya, menurut Asriadi sudah ada pedagang yang siap menampung berapapun jumlah pasokan ikannya, mulai dari 20 kg ikan per hari oleh pedagang pasar maupun 400 kg per hari oleh pengepul. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi primadona bagi warga ibu kota dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga, khususnya saat libur Idul Adha. Sebanyak 17.000 wisatawan mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Taman Marga Satwa Ragunan ramai dikunjungi warga ibu kota dan sekitarnya. Pada libur panjang Idul Adha 2023 tahun ini, masyarakat memanfaatkan waktu libur Idul Adha 2023 yang cukup panjang, sekaligus dijadikan untuk momen berlibur bersama keluarga. Selain murah dan lokasinya yang mudah dijangkau, Taman Marga Satwa Ragunan juga bisa dijadikan sebagai wahana edukasi bagi anak-anak untuk mengenal berbagai jenis fauna. Pada Kamis 29 Juni kemarin, tercatat sebanyak 17.748 wisatawan mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang, menyebut, di hari biasanya pengunjung yang datang hanya sekitar 300 wisatawan. Ya, kalau untuk hari ini pengunjung kita memang cukup lumayan antusias ya. Tadi sebenarnya kita bukanya bukan dari jam 7 pagi, untuk spesial Idul Adha kita buka agak siang karena kami sendiri juga harus melaksanakan sholat Id, kemudian persiapan-persiapan, dan untuk rencana jam 10 kita buka. Tapi kenyataannya pengunjung jam 9 sudah antri, jadi kita buka lebih awal jam 9 pagi gitu ya. Kalau atraksi sih nggak ada ya, kita nggak bikin atraksi khusus. Tapi kalau Idul Fitri kemarin kita bikin atraksi, kasih makan satwa dengan ketupat lebaran. Tapi kalau untuk saat ini kita nggak, karena liburannya nggak terlalu panjang sih. Di Taman Marga Satwa Ragunan, pengunjung dapat menikmati wahana untuk memberi makan hewan, serta berkeliling bersama keluarga. Pengelola Taman Marga Satwa memprediksi keramaian pengunjung akan terjadi pada Sabtu, 1 Juli. Selesai masyarakat melakukan rangkaian Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Fania Gnia, Fauzi Irawan, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.